Oke, assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi dengan saya di channel saya, Santri Channel. Mudah-mudahan berkah ya, amin. Untuk kesempatan kali ini saya akan kembali membawakan atau memberikan satu buah kisah inspiratif ya. Jadi agar mudah-mudahan kisah inspiratif ini menjadi edukasi yang baik dan penambah wawasan sedikit enggaknya bagi teman-teman, dan mengubah pola pikir kita agar ke depan kita sedikit lebih maju gitu ya. Jadi tapi ingat, ini bukan hanya untuk teman-teman, ini juga untuk diri saya pribadi, karena di sini kita tidak ada murid, tidak ada guru, dan mari kita belajar bareng-bareng ya. Oke. Langsung aja. Jadi pada suatu saat pada suatu ketika, pada zaman dulu nih ya, pada zaman dahulu, jadi hiduplah seorang kakek-kakek yang profesinya sebagai pengemis gitu. Jadi di pikiran dia selalu ada bahwa kalau di kantong dia ada uang 2 juta, hidupnya akan tenang. Pikirannya tuh selalu begitu. Kapan saya punya uang 2 juta rupiah di kantong saya, kayaknya hidup saya bakal tenang gitu. Kalau saya di kantong saya ada uang 2 juta rupiah. Nah, pikirannya selalu seperti itu. Jadi setiap hari kerjanya dia keliling, minta-minta, terus bahkan ada barang-barang bekas kayak aqua gitu dipungutin sama dia di jalan, dikumpulin di gubuknya dan dijual per kilo. Tapi itu semua hanya bisa menutup untuk kebutuhan dia sehari-hari untuk makan. Jadi dia tidak bisa mengumpulkan uang seperti yang di dalam pikirannya 2 juta rupiah, maka hidupnya kayaknya akan tenang dan bahagia gitu. Nah, suatu ketika dia berjalan-jalan di sebuah desa, pokoknya desanya itu maju, rumahnya itu bagus-bagus, pokoknya ekonominya bagus lah di situ. Nah, dia ketemu dengan satu buah anjing, seekor anjing yang sangat lucu banget. Nah, si kakek itu, si pengemis itu ngelihat kanan kiri tidak ada siapa-siapa dan membawa anak anjing itu ke gubuknya. Diikatlah anak anjing itu di dalam gubuknya itu, dan diberi makan sedikit saja dari sisa-sisa makanan yang dia punya itu, diberikan ke anjing itu. Nah, keesokan harinya ternyata yang punya anjing itu orang terpandang di kampung yang tadi itu, yang saya ceritain kampungnya ekonominya bagus. Orang yang paling terpandang di kampung itu. Ternyata anjing itu anjing mahal, anjing bagus gitu, dan sedikit sekali orang yang punya anjing itu gitu. Nah, karena si pemilik anjing ini panik, anjingnya itu nggak ada, diadakanlah sayembara atau pengumuman. Jadi siapapun yang menemukan anjing itu, dia akan membayar 2 juta rupiah. Nah, sesuai keinginan si kakek tadi itu kan, di pikirannya tuh 2 juta rupiah di kantongnya, hidupnya akan tenang. Nah, kebetulan si pemilik anjing ini ngadain sayembara dengan hadiah 2 juta rupiah gitu. Nah, terdengarlah ke si kakek pengemis yang membawa anjingnya tadi itu gitu. Nah, ketika mendengar hal tersebut, si kakek itu langsung bergegas membawa anjingnya itu ke si pemilik tadi yang ngerasa kehilangan anjing itu, dengan harapan bakal dapat imbalan 2 juta rupiah. Tapi di tengah perjalanan, si kakek itu mendengar lagi bahwa imbalannya itu dinaikkan lagi. Dinaikkan jadi 3 juta rupiah. Nah, si kakek ini tercengang, makin gak percaya. Dia berhenti di pertengahan jalan ketika mau mengantarkan anjingnya itu, karena dia mendengar kabar terbaru, katanya hadiahnya itu dinaikkan 3 juta. Nah, si kakek ini diam sejenak di jalan. Oh, tambah besar aja nih 3 juta gitu kan. Nah, akhirnya si kakek ini nggak jadi nganterin anak anjingnya itu gitu ke si pemilik itu. Padahal tujuan awal dia bakal dapat 2 juta, dia mau gitu. Tapi ketika ngedengar kabar terbaru dinaikin lagi ininya, bayarannya bagi yang nganterin anjingnya itu, dia malah berpikir ulang. Akhirnya dia balik lagi ke rumahnya, diikat lagi lah anjingnya di gubuknya itu gitu, dengan harapan besok-besok nanti itu hadiah sayembaranya itu akan terus bertambah besar gitu.
Jadi bayangan si kakek tuh udah lagi ke yang 2 juta tadi, udah pikirnya udah 10 juta lah. Nah, benar saja keesokan harinya ternyata sayembara itu hadiahnya dinaikin lagi sama si pemilik anjing itu, jadi 4 juta. Si kakek hanya mendengarkan dan dia berharap besok bisa lebih lagi gitu. Dia menahan diri tidak mengantarkan anjingnya itu gitu. Nah, benar saja keesokan harinya itu dikali berapa kali lipat lagi, bahkan dibayar 10 juta jika ada yang mengantarkan anjingnya itu gitu. Nah, karena mendengar 10 juta, akhirnya si kakek tergesa-gesa ketika lagi mulung, lagi ngemis, dia ngedengar berita itu langsung pulang dia. Langsung pulang tergesa-gesa. Ketika di dalam rumah dia mau niat nganterin anjing itu karena hadiahnya sangat besar 10 juta. Pas nyampe ke rumah, apa yang terjadi? Anjingnya itu mati. Anjingnya itu mati karena dia kurang masukan gizi atau kurang diberi makannya itu kurang sama si kakek. Akhirnya anjingnya mati. Nah, kalau sudah anjingnya mati, apa yang dia dapat si kakek itu? Ya nggak dapat apa-apa. Nggak dapat apa-apa. Dia hanya bisa merenungi penyesalannya. Coba kalau pertama kali ada sayembara hadiahnya 2 juta sesuai ekspektasi dia di awal, dia pengen punya uang 2 juta di kantongnya, itu langsung diberikan anjingnya, dia dapat 2 juta mungkin aman. Karena dia berharap ekspektasi yang lebih lagi, dia pulang lagi, dipiara lagi anjingnya dengan harapan suatu saat bakal nilai sayembaranya itu bayarannya lebih besar. Dan pada akhirnya anjingnya meninggal. Dia tidak dapat apa-apa. Nah, itu kisah inspiratifnya. Mudah-mudahan teman-teman bisa nangkap pesan di dalamnya ya. Jadi kalau saya boleh simpulin pesan di dalamnya itu seperti ini. Terkadang kita punya harapan yang tidak terlalu tinggi. Bahkan dengan kemampuan kita, dengan kerja keras kita, dengan cara yang kita tempuh, kita hampir mendekati, kita bakal finish dan mencapai apa yang kita inginkan gitu. Nah, di pertengahan jalan ketika kita sudah sampai ke tujuan kita yang kita inginkan, kadang kita diganggu dengan pemikiran atau omongan orang ataupun apa. Kita berharap yang lebih lagi dari apa yang udah kita tunjuk sebagai tujuan kita, padahal udah di depan mata kita. Nah, karena ngedengar omongan orang bakal dinaikin lagi segala macam ini itu, kita berharap yang lebih lagi. Akhirnya kita menunda apa yang udah sedikit lagi mau finish, nggak jadi akhirnya, karena kita sudah berekspektasi yang lebih tinggi lagi gitu. Akhirnya kita menunda dengan tujuan, kita beralih tujuan ke yang lebih besar. Tapi akhirnya apa? Yang lebih besar tidak dapat, yang ini nggak jadi dapat gitu. Yang tadinya udah di depan mata mau finish, mau kita dapat. Nah, itu pesan inspiratifnya. Mudah-mudahan ini sedikit enggaknya menambah wawasan ke teman-teman dan sedikitnya membuka pola pikir kita agar ke depan kita sedikit lebih maju. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.